Semagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya nakama, dan apa yang kalian lakukan semoga untuk bisa dilancarkan. Jadi dalam video kita kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai skenario yang akan terjadi dengan pasukan SWORD yang mencoba untuk keluar dari Pulau Hachinosu, dan kita akan juga sedikit membahas bagaimana peran dari Monkey D. Garp dengan pengorbanannya yang akan dia lakukan nanti di markas milik bajak laut Blackbeard ini. Jadi seperti biasa, siapkan duduk ternyaman kalian beserta dengan beberapa cemilan untuk mendengarkan bersama-sama analisa apa yang akan terjadi selanjutnya setelah pasukan SWORD ini terdesak dan mencoba kabur dari Pulau Hachinosu hidup-hidup. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1087 memberikan kita gambaran luas tentang kondisi saat ini yang terjadi di Pulau Bajak Laut, tepatnya di markas besar milik Yonko Kurohige. Dari yang kita tahu, awal mula bentrokan ini dipicu oleh salah satu anggota SWORD yakni Kapten Koby, disandra oleh pihak Kurohige, dan kemudian Garp beserta dengan para rombongan anggota lainnya bergegas untuk menolong dan menjemput Koby di sana. Setibanya di sana, pasukan SWORD ini sempat menghancurkan beberapa kota di sana saat mereka menginjakan kaki dalam pulau itu. Sosok dari mantan admiral yakni Kuzan pun sempat muncul dan mendapatkan serangan dari seniornya yakni Monkey D. Garp. Tak berselang lama, pertempuran pun pecah dengan masuknya anggota kru yang lainnya yang membantu Kuzan seperti Pizarro, Vasco Shoot, dan juga Sanu John Wall. Dan dengan mengejutkannya, terdapat peristiwa yang cukup membuat shock para pasukan SWORD ini karena Garp terkena tusukan yang cukup parah dari Shiryu. Tentu saja kejadian ini membuat panik semuanya dan berharap Garp selepas peristiwa ini akan baik-baik saja. Nah, walaupun sekilas tampak serangan milik Shiryu ini sangatlah simpel dan satu serangan saja, namun tampaknya efek berdampak pada tubuh Garp yang cukup parah dan signifikan itu disebabkan karena luka dalam yang diterima oleh si pedang ini dan disertai dengan umur dari Garp yang sangat menua. Jadi efek pemulihan serta fisiknya akan mengalami sedikit penurunan. Bisa dibilang ini merupakan serangan fatal yang diterimanya. Namun dengan damage yang sebesar itu, luar biasanya ia mampu mendaratkan pukulan pada Shiryu. Namun Shiryu dengan seberapa parah luka yang diterimanya oleh Garp, ekspresi wajahnya tetap tampak tertawa jahat saat berhasil menancapkan pedangnya ke Garp. Bisa saja kan sesuatu ada di dalam pedangnya tersebut seperti semacam racun atau sebagainya yang tidak bisa terhindarkan mengenai organ vital dalam Garp. Dan dengan melihat insiden di Hachinosu ini, bayangan Tamagon ini mirip seperti kejadian yang terjadi di Marineford. Momen Koby akan sekilas mirip dengan apa yang dialami oleh Luffy di sana. Dia terlalu lemah untuk menyelamatkan Garp karena sebanding dengan Luffy yang juga sangat lemah pada saat dia ingin menyelamatkan kakaknya yakni Ace. Penyesalan itu akan semakin dalam yang membuat Koby akan benar-benar mencurahkan waktu untuk berlatih ekstra dengan petinggi angkatan laut yang lainnya. Mungkin saja Fujitora. Disinilah peningkatan kekuatan yang signifikan akan dialami oleh Koby dengan apa yang sama juga didapat oleh Luffy pasca peninggalan Portgas di Ace yang dieksekusi oleh Akaino. Namun sekali lagi ya, ini masih hanya sebatas asumsi mengenai Garp yang kemungkinan memang akan ditakdirkan untuk berkorban dalam insiden ini. Kekuatan dari Pizarro lah yang juga menjadi faktor penentu yang memungkinkan beberapa orang tidak akan bisa lolos dari pulau ini. Bagaimana mungkin ketika ada seseorang di pulau itu yang memiliki buah yang memungkinkan dia untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh pulau yang menjadikannya bergerak. Dia bisa saja memasang penghalang di depannya ataupun di sekeliling pulau tersebut tanpa batas untuk mencegah orang lain melarikan diri. Nah, saat ini ada beberapa orang saja yang masih dalam posisi di dalam pulau, sementara sebagian besar dari pasukan marinir sudah dievakuasi beserta dengan beberapa para budak yang telah dibebaskan oleh Koby. Ini pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Laksamana Muda Hina yang mengatakan bahwa mereka akan bisa pergi kapan saja karena beberapa pasukan SWORD beserta dengan para budak sudah berada di kapal milik Garp. Di dalam pulau sendiri hanya beberapa orang yang terlihat, diantaranya Garp, Koby, Grus, dan juga Helmebo. Nah, orang-orang inilah yang bisa saja akan menjadi korban karena Pizarro sudah memblokade semua area pulau hingga tidak akan ada seorang pun yang bisa kabur. Mungkin juga Pizarro ini akan mengulur-ngulur waktu untuk tidak membiarkan seseorang pun lolos dari pulau ini dan menunggu kedatangan dari kru bajak laut Kurohige yang lainnya tiba di pulau semisal kaptennya sendiri yakni Kurohige. Pizarro ini tahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa menang melawan Garp dan satu-satunya cara yang bisa dia lakukan sekarang yakni mengulur-ngulur waktu untuk mereka yang ada di pulau ini yang tidak akan bisa dibiarkan lolos begitu saja setelah memporak-porandakan markasnya ini.
Kemudian bagaimana dengan pasukan yang berada di kapal? Seperti yang kita lihat pada chapter 1087, sembari untuk memblokade semua pulau agar di dalam pulau tersebut tidak akan ada yang bisa kabur, Pizarro memutuskan untuk kembali menjalankan kesempatan untuk menyerang kapal Garp yang berisi banyak sekali orang di dalamnya. Apakah Pizarro akan sukses untuk menghancurkannya? Tamagon rasa tidak. Ada beberapa orang yang akan membantu, atau bisa dibilang lebih tepatnya kedatangan seseorang yang akan menunggu kapal ini lolos dari hantaman tangan besar milik raksasa Pizarro. Nah, beberapa orang yang mungkin bisa diprediksi untuk membantu pelarian pasukan Sword ini adalah Fujitora dan juga Bogart. Hanya dua karakter ini yang menurut Tamagon cukup potensial untuk membantu pasukan Sword dalam pelariannya. Pertama adalah Fujitora, yang mungkin ditugaskan dan mendapat perintah langsung dari seniornya yakni Sengoku. Seperti yang kita tahu bahwa Sengoku diberitahu oleh Laksamana Hina bahwa Garp dan pasukannya sudah menuju ke pulau Hachinosu. Ekspresi Sengoku kemarin sempat terkejut dan memang dia tidak akan tinggal diam saja mengetahui bahwa teman akrabnya tersebut akan mengambangi markas dari salah satu bajak laut berbahaya yakni bajak laut Blackbeard. Yeps, maka dengan itulah dia memutuskan untuk memerintahkan salah satu admiral yakni Fujitora untuk ke sana dan berjaga-jaga jika ada situasi terdesak yang didapat oleh Garp dan juga pasukannya. Kemudian karakter kedua yang mengarah untuk membantu mereka kabur bisa saja adalah tangan kanan dari Garp sendiri yakni Bogart. Dia adalah partner setia dari Garp. Dia adalah salah satu anggota angkatan laut yang bertugas di markas besar angkatan laut dan tangan kanan dari Laksamana Madya Monkey di Garp. 27 tahun yang lalu, Bogart berada di ruangan Kong ketika Garp diminta lagi untuk menerima pangkat Laksamana miliknya. Nah, ketika marinir mengetahui bahwa bajak laut Roger dan bajak laut Singa Emas bertempur di perang End, Garp memutuskan untuk mengakhiri reuni dan menolak promosi lagi. Bogart kemudian terlihat mengangguk dan meninggalkan kantor dengan Garp yang bersedia untuk tujuan utama mereka, yakni menuju dunia baru dan mengalahkan Goldie Roger pada saat itu. Jadi dia membantu Garp untuk melawan bajak laut Roger. Sudah pasti kekuatannya sudah tidak bisa dianggap remeh kan, dan bisa saja ini akan menyelesaikan masalah dari Garp yang saat ini sudah terdesak oleh mantan muridnya sendiri yakni Kuzan. Mungkin saja nanti dia akan muncul pada saat Kuzan ini ingin mengeksekusi Garp, atau malah dia lebih dulu akan menyelamatkan kapal milik Garp yang sudah ditargetkan oleh Pizarro dengan tangan raksasanya. Bogart bisa saja dengan secepat kilat untuk memotong tangan raksasa dari Pizarro agar tidak mendarat di kapal. Karena seperti yang kita tahu bahwa salah satu senjata andalan dari Bogart ini adalah sering terlihat menggunakan sebuah pedang. Satu lagi, coba kalian perhatikan ada yang aneh pada saat Laksamana Hina menghubungi Garp sesaat memberitahu kondisi yang ada di dalam kapal. Nah, lihatlah baik-baik panel ini. Di sebelah gambar Hina, kita bisa melihat ada sosok karakter yang sekilas mirip penggambaran dari Bogart. Jika memang benar itu Bogart, jadi selama ini dia juga ikut melakukan invasi ke pulau Hachinosu. Pertanyaannya, mengapa dia masih belum ditampilkan ataupun belum muncul ikut untuk membantu para pasukan Sword yang lainnya? Alasan yang paling relevan tentang hal ini adalah bisa saja dia sudah tahu kapasitas dan kemampuan dari Garp. Jadi, dia sangat percaya pada kaptennya tersebut dan tidak usah ikut turun campur dalam hal ini. Atau yang malah terjadi, malah Garp memberitahu Bogart ini untuk menjaga kapal darinya dan memberikan arahan ke anggota Sword yang lainnya. Dia di sana akan mengawasi jika sewaktu-waktu ada ancaman terhadap kapal pasca pelarian dari mereka. Nah, tepat rasanya kan bahwa memang kapal tersebut sudah menjadi target dari Pizarro dan waktu yang tepat bagi Bogart keluar dan muncul untuk bergabung ke dalam pertempuran. Entah apapun itu, kita berharap bersama-sama kan bahwa karakter dari Garp ini tidak akan mati begitu saja menghadapi para anggota kru bajak laut Kurohige. Kita mengharapkan masih ada banyak pertarungan dan kemampuan dari Garp yang harus lebih dieksplor untuk memberikan ancaman besar ke salah satu yang ini. Apapun itu, keputusan tetap ada di tangan dari Oda Sensei untuk memberikan cerita terbaiknya demi kelancaran beberapa karakter juga yang nanti akan mendapatkan imbas dari hal yang terjadi dengan Garp di Hachinosu ini. Oke, jadi sekian saja ya pembahasan Tamagon kali ini. Mungkin kalian punya pendapat lain mengenai hal ini. Yeps, sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.